Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir di Zoom ya, ada 11 orang yang sudah hadir. Suara saya sudah terdengar. Terdengar, Pak. Ya, terima kasih Amar. Ya baik mahasiswa sekalian, hari ini kita masuk di pertemuan keempat. Kelas saya selenggarakan secara online ya, karena saya pikir kelas online ini lebih efektif. Semoga lebih efektif karena kita akan membahas tugas yang sudah dikumpulkan oleh kalian. Begitu ya. Sebelum kita mulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya share screen ya. Jadi di sini sudah ada 20 orang yang mengumpulkan tugas. Ya, sudah ada 20 orang dari 33 peserta yang terdaftar. Jadi masih ada 21 terakhir. Masih ada sekitar 12 orang lagi, ya sekitar 10 lah, 10 atau 11 orang lagi yang belum mengumpulkan link Google Drive. Nanti link Google Drive itu di dalamnya nanti tugas-tugas silahkan diupload sehingga saya tidak perlu membuat link baru atau Google Form baru. Jadi masing-masing mahasiswa memiliki Google Drive, ya dibuat foldernya atas nama masing-masing, kemudian nanti di dalam drive tersebut diupload tugasnya. Ya, tugasnya nanti masih berkaitan dengan topik yang sudah dipilih. Gitu ya. Nah, saya masuk materi. Jadi kita masuk pertemuan keempat, materinya melanjutkan dari yang pertemuan sebelumnya. Di pertemuan ketiga kita membahas tentang jenis-jenis riset gap, kemudian eh, saya praktekkan bagaimana memanfaatkan AI, kemudian dari AI tersebut dimasukkan ke dalam template RMC. Nah, hari ini yang akan kita bahas pertemuan keempat ini ya, bukan pertemuan ketiga. Pertemuan keempat yaitu membahas rumusan masalah, bagaimana menuliskan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan dari 21 mahasiswa yang sudah mengumpulkan, ya di kotak kedua bagian masalah sudah dituliskan rumusan masalah, kemudian di kotak berikutnya ada tujuan penelitian. Namun meskipun dari ChatGPT ada beberapa hal yang harus menjadi tolak ukur kita sebagai peneliti. Karena yang akan meneliti adalah diri kita sendiri, bukan ChatGPT. ChatGPT hanya menambah inspirasi, menambah wawasan, dan tidak 100% benar. Kita akan bahas seperti apa menuliskan rumusan masalah dan seperti apa menuliskan tujuan penelitian, dan keduanya harus relevan, harus eh, seiring ya, khususnya rumusan masalah, tujuan penelitian, dan riset case. Oke, ada 3 pembahasan hari ini. Yang pertama, merumuskan masalah penelitian yang jelas dan spesifik. Kemudian yang kedua, kita akan bahas menyusun tujuan penelitian yang terarah seperti apa, dan mengaitkan masalah dan tujuan penelitian dengan riset gap. 3 hal ini yang akan kita bahas pada materi hari ini. Yang pertama mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pernyataan atau pertanyaan yang menjelaskan masalah atau fenomena yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Di kotak yang kedua, sebagian sudah menuliskan dalam bentuk pernyataan, tapi belum semua menuliskan pernyataan yang menggambarkan masalah. Sedangkan di format skripsi, ya kalau kita lihat, nah ini ya, ini walaupun semester 5 sudah harus mulai melihat-lihat buku panduan penyusunan skripsi. Ya nanti ini bisa searching di Google ada.
Ya, di website Ekte juga ada. Jadi berkaitan dengan rumusan masalah, ya, nanti di skripsi itu ada di 1.4. Perumusan masalah, peneliti merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan. Jadi di kotak masalah di tabel RMC kan ada problem statement. Jika di kotak RMC boleh dituliskan dalam bentuk pernyataan. Tapi nanti ketika di format skripsi, khususnya setelah pembatasan masalah, ada perumusan masalah dibuat dalam bentuk pertanyaan. Ya. Jadi eh, bentuknya pertanyaan dan kita akan melihat seperti apa dan bagaimana menuliskan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, di mana pertanyaan tadi ya menggambarkan atau akan menjawab masalah atau fenomena yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Kemudian rumusan masalah ini memberikan arah yang jelas bagi penelitian, menjelaskan apa yang ingin dipecahkan, dipahami, atau dijelaskan oleh peneliti. Dan rumusan masalah ini harus spesifik. Ya, spesifik itu ya semakna dengan jelas, jelas dan spesifik artinya tidak ambigu, kemudian menyatakan dengan tepat masalah yang akan diteliti, kemudian terfokus ya. Fokus maksudnya pada ruang lingkup tertentu, artinya sesuai dengan topik yang relevan dengan bidang pendidikan teknik bangunan. Termasuk saya tambahkan di sini ya, spesifik, jelas, terfokus, tambahkan dan dapat diuji atau diteliti. Sehingga masalah yang dirumuskan harus dapat dianalisis atau diselidiki menggunakan metode ilmiah. Nah, ada beberapa yang menuliskan rumusan masalah yang terlalu over. Maksud saya begini, ketika kita sebagai mahasiswa S1, jangan sampai menuliskan rumusan masalah yang over. Karena jangan-jangan rumusan masalahnya justru setingkat dengan S2 atau S3. Ya, ini saya buka Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Ya, untuk menjadi sarjana, ya, sarjana itu ya program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Nah, apa yang akan dilakukan sebagai calon peneliti atau apa yang akan disusun nanti dalam bentuk skripsi adalah bentuk pengamalan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi berbeda dengan level S2. S2 mampu mengamalkan dan mengembangkan. S1 cukup mengamalkan. Mengamalkan itu artinya mempraktekkan teori yang sudah ada atau mempraktekkan ilmu pengetahuan yang sudah ada, termasuk menerapkan teknologi yang sudah ada. Kemudian dari teori atau pengetahuan tersebut, ya kita terapkan, kita gunakan dengan metode atau penalaran ilmiah. Berbeda dengan program magister yang dituntut untuk mengembangkan, ya. Apalagi program doktor, dia harus menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi. Sarjana itu cukup mengamalkan apa yang sudah ada. Mengamalkan itu artinya menerapkan, ya, menggunakan yang sudah ada. Baik. Secara umum nanti saya perlihatkan apa beda skripsi, tesis, dan disertasi. Sehingga skripsi yang ditulis atau rumusan yang ditulis ya tidak tidak terlalu berlebihan. Nah, ini saya ambil dari UGM. Ya, saya ambil dari UGM. Nah, ini lihat skripsi, tesis, disertasi. Nah, ini berkaitan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah untuk skripsi atau untuk mahasiswa S1 awali dengan kata apa, kata tanyanya apa. Jadi jangan langsung bagaimana, karena bagaimana ini sudah level tertinggi. Bagaimana itu kan mempertanyakan proses ya, mempertanyakan proses, menggali proses atau cara suatu fenomena itu terjadi. Lihat, kata bagaimana itu juga dituntut untuk level S2, bahkan S3. Sehingga ketika level S1, awali rumusan masalah itu dengan pertanyaan apa. Oke, kita kembali ke slide. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Baik, contoh rumusan masalah dimulai dari apa.
Kalau berarti kalau kita ingin membuat kata tanya dimulai dari apa, artinya kan kata apa di sini menjelaskan fenomena secara deskriptif. Misalkan rumusan masalah, apa saja faktor yang mempengaruhi, misalkan efektivitas metode pembelajaran project based learning dalam mata pelajaran misalkan statika, ya. Apa saja faktor yang mempengaruhi, misalkan seperti itu. Atau misalkan topiknya mengenai sertifikasi. Apa dampak sertifikasi terhadap kesiapan kerja siswa SMK kompetensi keahlian DPIB? Ya, sehingga sekali lagi saya ingatkan, ketika menuliskan rumusan masalah, poin pertama, ya, ini menuliskan rumusan masalah, pertanyaan pertama dalam bentuk pertanyaan diawali dengan kata apa. Bisa apa saja, bisa apa dampak, gitu ya. Karena dari kata apa ini menggambarkan fenomena secara deskriptif. Baik, yang kedua. Yang kedua, apakah? Ini masih sesuai dengan level sarjana ya. Dimulai setelah apa bisa menggunakan kata apakah. Apakah ini kan bisa menanyakan hubungan atau pengaruh antar dua variabel gitu ya. Misalkan apakah penggunaan teknologi virtual reality ya lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional. Ya, ada dua variabel. Ya, apakah penggunaan teknologi virtual reality lebih efektif dibandingkan metode konvensional? Artinya mau melihat ya dan membandingkan antara antara teknologi virtual reality dengan metode konvensional. Ya, bisa menggunakan kata apakah. Karena dengan kata apakah ini menanyakan hubungan atau pengaruh antara dua variabel. Ya, misalkan yang lain dengan kata apakah ya. Apakah ada hubungan ya antara tingkat pengetahuan siswa dalam hal ini misalkan mata pelajaran material, misalkan tentang bahan bangunan, dengan kesiapan kerja, ya, atau dengan motivasi untuk menjadi insinyur. Ya, apakah ada hubungan antara pengetahuan material bahan dengan motivasi berprofesi sebagai insinyur? Jadi bisa menggunakan kata apakah. Kemudian yang ketiga, ini dan ini juga masih bicara di level skripsi atau level sarjana, sejauh mana? Sejauh mana ini kan mengukur tingkat atau batasan suatu fenomena. Ya, sejauh mana project based learning mampu meningkatkan keterampilan siswa, misalkan seperti itu. Atau sejauh mana pengaruh virtual reality terhadap partisipasi siswa dalam pembelajaran. Ya, jadi kalau tadi apakah itu sifatnya eh, menanyakan menjelaskan fenomena secara deskriptif, ya, dia hanya mendeskripsikan fenomena yang sedang terjadi. Gitu ya. Kalau apakah dia mau melihat hubungan atau pengaruh antara dua variabel, sedangkan sejauh mana dia mau melihat batasan, mengukur tingkat sejauh mana itu ya, mengukur tingkat atau batasan suatu fenomena. Nah, tiga kata tanya ini ya wajib digunakan oleh mahasiswa level S1. Cukup pilih salah satu dari tiga ini. Kalau bisa diawali dari kata apa. Kemudian tadi di tabel perbedaan skripsi, tesis, disertasi di level S2 sudah menanyakan kata mengapa. Boleh nggak level S1? Boleh. Silahkan. Jika memang penelitiannya memang akan meneliti sebab ya. Kalau pertanyaan mengapa itu kan mempertanyakan sebab atau alasan suatu fenomena itu terjadi. Ya. Misalkan mengapa penggunaan Autodesk Revit belum mampu meningkatkan spatial skill siswa DPIB. Ya, selama ini dianggap penggunaan software-software berbasis BIM dianggap bisa meningkatkan spatial skill, kecerdasan spasial, keterampilan spasial siswa SMK. Ternyata hasil penelitian belum mampu. Nah, dia akan menggali sebabnya apa. Nah, ini level S2, mempertanyakan mengapa. Atau mengapa penerapan teknologi.
augmented reality dalam pembelajaran vokasional belum optimal. Artinya menanyakan sebab, mencari alasan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Dan ini level tertinggi, bagaimana? Bagaimana ini kan menggali proses, mencari tahu cara kenapa suatu fenomena itu terjadi. Ya, paling simpel, bagaimana cara membuat mendadar telur? Dijelaskan kan prosesnya. Berbeda dengan pertanyaan dengan kata apa. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan memasak telur, goreng telur, gitu ya. Kalau pertanyaannya apa, berarti kan jawabannya satu minyak, ya, dua kompor gitu kan. Nah, sedangkan yang pertanyaan nomor lima dengan kata bagaimana, dia menggali prosesnya. Bagaimana pengaruh penggunaan augmented reality terhadap peningkatan keterampilan teknis siswa? Itu harus dijelaskan prosesnya. Nanti akan berpengaruh dengan bab 3 metode penelitian. Bagaimana cara penerapan blended learning? Ya, dapat meningkatkan keterampilan praktek siswa. Nah, itu pun sama. Ya, menjelaskan, menggali suatu proses atau cara terhadap suatu fenomena. Begitu ya, ini contoh rumusan-rumusan masalah. Oke. Nanti kita selesaikan dulu materi, jika ada pertanyaan nanti di akhir setelah materi ini selesai. Kemudian berkaitan dengan tujuan. Tujuan penelitian ini perlu dinyatakan, perlu ditulis dengan jelas apa yang ingin dicapai melalui penelitian. Tujuan penelitian harus spesifik, terukur, ya, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Maka kalau disingkat, singkatannya SMART. SMART artinya spesifik, ya, tidak menimbulkan ambiguitas atau kebingungan. Dan tujuan penelitian itu justru membantu peneliti untuk fokus karena sifatnya spesifik, ya. Karena tujuannya dalam hal ini spesifik yang menjadi topik penelitiannya. Oke, jadi ini yang pertama spesifik. Contoh misalkan penelitian ini bertujuan untuk, ya, atau manfaat penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan teknis siswa, misalkan seperti itu. Kemudian terukur, measurable, ya, measurable, terukur. Jadi tujuan harus dapat diukur. Dapat diukur misalkan apakah penelitian itu akan meningkatkan kompetensi, tadi sudah diberikan contoh kompetensi spasial, ya, pengetahuan mengenai engineering fundamental misalkan, ya, artinya dapat terukur. Kemudian achievable, ya, dapat dicapai. Jadi tujuan harus realistis. Tujuan harus realistis sehingga ketika menentukan topik, walaupun topiknya sifatnya luas, ya, nanti kan dibatasi dengan batasan penelitian sehingga, ya, tujuan penelitian tersebut realistis, ya, kemudian melihat sumber daya yang dimiliki, baik waktu, tenaga, kemudian keterampilan atau skill yang dimiliki oleh calon peneliti dan seterusnya. Kemudian relevan. Ya, relevan ini harus sesuai kebutuhan atau sasaran utama. Dalam hal ini kita berada di bidang ilmu pendidikan vokasional, bidang konstruksi bangunan. Dan tujuan penelitian yang ditulis harus relevan dengan bidang ilmu tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah time bound, terikat waktu. Ya, ada batasan waktu yang jelas karena penelitian yang namanya skripsi ini mahasiswa baru belajar meneliti, sehingga supaya lebih fokus kemudian terukur tetap harus dibatasi waktu. Ya. Misalkan jika ingin melakukan penelitian tindakan kelas, ya, cukup beberapa pertemuan, ya, bahkan eh, tidak perlu sampai 1 semester. Ya, berbeda nanti dengan penelitian di tingkat berikutnya, di tingkat magister atau doktoral. Dia terikat waktu. Nah, inilah tujuan penelitian. Jadi kita akan cek. Dan terakhir, ini paparan yang terakhir, mengaitkan masalah dan tujuan penelitian dengan gap.
Ini penting untuk menegaskan kontribusi ilmiah dari penelitian. Jadi harapannya, walaupun penelitian kita levelnya adalah level sekolah atau level kelas bahkan, ya, penelitian kita tetap ada kontribusinya. Tetap ada kontribusinya. Apakah berkontribusi untuk kelas itu sendiri, kontribusi untuk suatu lembaga, bahkan jika memang skripsinya bagus, ya, berkontribusi secara ilmiah. Nah, seperti apa kita bisa menuliskan atau menegaskan kontribusi ilmiah dari penelitian? Syaratnya, ya, untuk mengetahui lebih jelas research gap-nya, selesaikan dulu matriks research gap-nya. Ya, di pertemuan kemarin sudah saya berikan matriks research gap. Kalian sudah memilih topik, kemudian mendapatkan ratusan artikel. Dari ratusan artikel tersebut dipilih 20 sampai 30 artikel yang betul-betul relevan dan dibuat matriks research gap-nya. Nah, memang materi ini jika hanya mendengarkan teori-teori seperti ini masih terlalu abstrak, maka akan kita lihat contoh-contoh tugas yang sudah dikumpulkan. Dan ini sekaligus sebagai bentuk daftar hadir ya, bentuk daftar hadir, walaupun sudah 27 tapi baru 22. Baru 22 ini yang mengumpulkan, silahkan masih saya berikan waktu ya hari ini untuk mengumpulkan link Google Drive. Di dalam Google Drive tersebut isinya adalah tugas dalam bentuk RMC. Baik, sebelum kita bahas silahkan kalau ada pertanyaan sih berkaitan dengan materi yang tadi. Bapak, saya izin bertanya, Silahkan, silahkan. Pak, mengenai yang tadi kan kita nanti disuruh cari matriksnya dari beberapa jurnal ya Pak, yang ada, maksudnya yang kita temuin itu untuk research gap-nya. Nah, waktu saya cari itu di sana tuh nggak ada yang mengaitkan dengan pendidikan. Nah, saya waktu ngobrol dengan ChatGPT itu sebagai apa profesor teknologi profesor pendidikan teknik bangunan itu tuh bisa dengan pendidikan. Jadi saya masukinnya itu antara apa namanya jenis pembayaran itu terhadap ini diimplementasikan ke bahan ajar gitu Pak. Nah, jadi nanti saya nyarinya itu yang untuk masuk ke pendidikannya itu bagaimana ya Pak? Ya, itu salah satu yang namanya evidence gap, ya, kekurangan bukti. Jadi ada satu apa itu metode pembayaran di proyek ya, Sila ya. Iya Pak, benar. Hmm, satu metode pembayaran di proyek, kemudian selama ini penelitiannya memang fokusnya di proyek konstruksi. Nah, belum pernah ada metode tersebut yang menerapkan di bidang pendidikan, gitu ya. Kemudian nanti Sila akan mencoba itu metode tersebut diimplementasikan di bidang pendidikan. Maka itu bagus Sila. Jadi akan memberikan bukti tambahan ketika metode tersebut diterapkan di bidang pendidikan. Ya, justru itu riset gap-nya sudah ada. Begitu ya Sila ya. Baik, Pak. Berarti nanti saya itu eh, cuma misalkan melanjutin dari beberapa jurnal itu atau saya melakukan wawancara lagi, Pak, dengan kayak misalkan ke proyek juga, misalkan proyeknya yang di Jakarta, beberapa proyek yang menggunakan pembayaran jenis JO dan jenis reguler gitu, Pak. Terus nanti Itu nanti mm, itu baru bisa nanti. bisa dilakukan untuk studi pendahuluan atau untuk studi pendahuluan kan cukup wawancara singkat ya untuk memastikan betul-betul proyek tersebut menerapkan metode pembayaran itu ya itu bisa memperkuat nanti ketika menulis latar belakang masalah ya cuman untuk tahap ini sila cukup mengumpulkan literatur mengumpulkan penelitian-penelitian yang relevan jadi jangan dulu studi pendahuluan ya karena nanti ada beberapa
panduan yang perlu diikuti. Baik, Ya, Pak. Terima kasih, ya, Pak. ya begitu ya Sila ya. Oke, baik kita mulai di satu persatu nanti yang mengumpulkan tugas. Kita akan bahas berkaitan dengan problem statement, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian. Oke, kita coba. Mulai dari Suci, karena Suci pertama ya. Nah, Suci ada? Hadir, Pak. Ya, baik. Oke, topiknya Suci berkaitan dengan kesiapan kerja. Saran saya nanti ketika searching atau mencari artikel di Publish or Perish, gunakan terminologi bahasa Inggris. Ya. Kemudian D4 tidak perlu nanti terlalu fokus, justru nanti takutnya tidak ada yang keluar. Ya. Tulis kesiapan kerja, kemudian tulis civil engineering. Dan tentu topik ini sudah sesuai dengan prodi, ya. Yang apakah topik ini sesuai riset terkini? Nah ini perlu dicek, ya. Perlu dicek di jurnal internasional, di Publish or Perish 5 tahun terakhir, gitu ya. Jika memang ada penelitian itu, maka itu sudah cukup menunjukkan topik tersebut sesuai dengan riset terkini. Kalau yang poin ketiga ini nanti disesuaikan dengan calon dosen pembimbing. Kemudian di kotak yang kedua, kemarin saya jelaskan bahwa masalah bisa pilih salah satu dari dua hal ini atau bisa pilih dua-duanya. Ya, karena memang di kotak yang kedua ini cukup menuliskan problem statement, maka bisa saja bisa saja hanya menggambarkan salah satunya saja. Nah, ini perlu kejelasan Suci apakah riset ini berdasarkan fenomena atau berdasarkan riset ya. Jika menuliskan seperti ini kan berarti berdasarkan riset gap. Yang ininya diberikan tanda. Ditulis bahwa terdapat gap atau kesenjangan bahwa terlalu banyak yang fokus pada kurikulum secara teoritis, sedangkan kompetensi praktis di sektor konstruksi masih kurang diteliti atau kurang dipelajari. Ya, ini namanya riset gap, ya, masalah yang berdasarkan pada riset gap. Nah, kemudian tujuan. Sebenarnya nanti akan lebih baik kalau setelah problem statement ya ini kan versinya Dr. Gin. Nah, ini versinya saya. Ya. Tambahkan lagi nanti di sini rumusan masalah. Ya, di bawah kotak problem statement atau di bawah problem statement ini dituliskan rumusan masalah supaya menyesuaikan dengan panduan skripsinya FTUNJ. Di bawah problem statement ada rumusan masalah dan bentuknya adalah pertanyaan. Pertanyaan. Jadi nanti ya di sini dibuat kotak yang lebih besar lagi, rumusan masalah. Kemudian awali dengan rumusan masalah. Rumusan masalah itu sebenarnya cukup satu untuk skripsi. Ya, karena yang akan diselesaikan masalahnya adalah cukup satu permasalahan, gitu. Ya. Dan level yang paling mudah adalah dengan rumusan masalah dengan kata apa. Tinggal kita mau mengukur, ya, mau mengukur apa. Misalkan, ini kan dikatakan bahwa fokusnya selama ini adalah kurikulum teoritis, ya. Sedangkan yang kompetensi praktis di sektor konstruksi masih kurang. Bisa rumusan masalahnya adalah apa saja kompetensi praktis di sektor konstruksi yang diperlukan saat ini dan relevan dengan lulusan D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung ya, TRKBG, Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung. Ya. Apa saja kompetensi praktis, ya kan? Jadi walaupun nanti eh, topiknya berkaitan dengan kesiapan kerja, bisa saja nanti ya judulnya
tidak ada kata kesiapan kerja. Bisa saja seperti itu. Di judul nanti bisa saja tidak ada kata kesiapan kerja. Karena kita kan menggalinya dari topik ya, menggalinya dari topik. Karena di awal saya minta topik itu cukup 1 sampai 2 kata. Kemudian tujuan. Tujuan penelitian ya tadi harus yang spesifik. Spesifik berarti satu dia mengukur fokusnya adalah kompetensi praktis. Nah, kalau kita lihat yang tertulis di sini, mengembangkan pendekatan. Nah, kata mengembangkan ini hati-hati. Karena di level sarjana, kita tidak dituntut untuk mengembangkan. Ya kan? Tadi di Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yang namanya sarjana apa? Mengamalkan. Ya, cukup mengamalkan, kita nggak perlu sampai mengembangkan atau menerapkan, gitu kan? Itu level sarjana. Jadi nanti tujuan penelitiannya, ya, coba nanti lanjutkan diskusinya dengan ChatGPT, Suci. Untuk rumusan masalah ini, ya, tujuan penelitian yang relevan apa? Yang jelas nanti tidak sampai level mengembangkan pendekatan pembelajaran, karena ini level S3 ini. Ya, ini level doktor. Nanti bisa skripsinya bisa 3 tahun sendiri. Itu ya Suci ya. Termasuk ini meneliti dampak jangka panjang. Dampaknya aja jangka panjang berarti nanti penelitiannya mengambil datanya bisa sangat panjang. Nah, begitu ya Suci ya. Baik, Mudah-mudahan Bapak. bisa dipahami. Ya, kita hari ini kita bahas yang 2 kotak ini, kotak kedua dan kotak ketiga. Untuk teori nanti. Oke, sekarang saya pindah pindah ke mahasiswa yang lain. Ini sesuai yang urutan mengumpulkan ya, Almasa. Almasa ada? Hadir, Pak. Oke. Ya, sudah terlihat ya. Topiknya Alma adalah STEM. Nah, mungkin ada yang belum pernah dengar STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik ya. Jadi pendekatan pembelajaran yang berbasis STEM itu dengan pendekatan yang mendekati proses pembelajaran yang berbasis sains, kemudian dikaitkan dengan teknologi, termasuk dengan rekayasa atau engineering dan matematika. Sedangkan TVET adalah bidang keilmuan kita, ya, Technical Vocational Education and Training. Tentu ini sudah sesuai dengan prodi. Kemudian untuk melihat apakah riset terkini, ya paling mudah lihat di jurnal internasional atau cek di Publish or Perish jika menggunakan 2 kata kunci ini dari tahun 2020 sampai 2024. Jika memang ada, berarti menunjukkan topik tersebut sesuai dengan riset terkini. Nah, kita ke kotak yang kedua punya Alma. Ya. Kalau memang nanti di outline atau di latar belakang masalahnya mendeskripsikan fenomena yang terjadi, kemudian mendeskripsikan atau menarasikan riset gap yang ada, maka ini boleh di checklist atau oke. Okay, ya. Cuman kalau memang hanya salah satunya, ya, hanya menjelaskan fenomena saja, maka yang riset gap tidak perlu. Nah, problem statement yang ditulis Alma belum menggambarkan problem, belum menggambarkan masalah. Ya, ini pernyataan ini. Ini hanya pernyataan. Pendekatan interdisipliner STEM pada kurikulum TVET pada mahasiswa D4 kan bentuknya pernyataan. Belum menggambarkan masalah. Masalah itu seperti apa? Jika fenomena, berarti kan ada kesenjangan antara yang seharusnya dengan kenyataannya. Itu contoh misalkan belum adanya, ya, belum adanya pendekatan interdisipliner STEM pada kurikulum TVET pada program
D4, TRKBG, misalkan seperti itu. Jadi hanya dengan satu atau dua kata yang menunjukkan kata belum, ini sudah menggambarkan problem statement. Kalau ini kan belum ada kata belumnya. Jadi nanti problem statement itu seperti kita menulis identifikasi masalah nanti ya. Belum adanya, ini tambahan nih, belum saya buat di paparan. Atau minimnya, ya kan? Apalagi belum efektifnya atau terbatasnya gitu ya. Jadi betul-betul menggambarkan masalah ya. Ini kan ada kata negatif di sini. Belum, minim, terbatas ya. Itu menggambarkan masalah. Kemudian tujuan. Ya sama seperti Suci tadi ini jangan mengembangkan. Jadi tujuan nanti levelnya dari yang level terendah ini sebenarnya cukup tiga. Ini nanti tambahkan ya. Ini juga di bawah problem statement nanti ditambahkan rumusan masalah. Rumusan Nah, Pak, masalah. saya mau Ya, tanya, Pak, Alma. Ya, kalau misalnya ini kan, misalnya saya ngembangin STEM ini, Pak. Nah, itu mereka kayak saya tuh ngebuat bentuk, bukan ngebuat bentuk tugas gitu yang tugasnya itu terintegrasi STEM untuk TVET, untuk kurikulum itu. Nah, itu berarti namanya bukan mengembangkan ya, Pak. Untuk bahan iya. produk yang mau saya uji itu kan tugas itu, Pak, bentuknya. Oke. Pertama gini, Alma sebenarnya ketika ingin merancang tugas itu kan membuat instrumennya. Instrumen itu jangan membayangkan angket ya, termasuk soal itu kan instrumen, termasuk job sheet yang dilengkapi dengan eh, lembar observasi itu kan instrumen juga. Ya, jadi sebelum kita mau menerapkan pembelajaran STEM, kan nanti buat panduan-panduan ya. Oke. Iya, Pak. Supaya nanti prosesnya tidak terlalu panjang, cukup dibatasi. Misalkan begini, tadi kan disampaikan problem statementnya belum ada pendekatan interdisipliner STEM pada kurikulum TIKPED. Ya. Kamu tidak perlu sampai mengembangkan kurikulum, karena kan bahasa di sini, ini seakan-akan kamu ingin mengembangkan kurikulum. Nah, itu level doktoral juga. Di Iya, Pak. level sarjana, maka yang cukup dilakukan adalah satu tadi ya, dengan kata apa atau apakah. Misalkan apa, kira-kira apa kalau Alma, dengan kata apa, rumusan masalah yang terukur dan dapat dicapai oleh level saat ini ya. Nanti kan kita nggak tahu, kalian bisa saja ada yang melanjutkan S2, bahkan S3, kan nggak ada yang tahu. Untuk yang level sarjana, kan boleh menggunakan apa, atau apakah, ya, atau Iya. sejauh mana gitu kan tadi contohnya. Misalkan menggunakan kata apakah gitu kan, apakah kurikulum pada program D4 TRKBG UNJ ya sudah menggunakan pendekatan interdisipliner STEM. Jadi penelitiannya mau menjawab apakah kurikulum yang ada saat ini ya sudah menggunakan pendekatan interdisipliner STEM. Nah, level S1 seperti itu cukup, Alma. Ya, Oke, Pak. apakah, saya ulangi ya, rumusan masalahnya berarti kan bisa apakah kurikulum pada program D4 TRKBG sudah menggunakan pendekatan interdisipliner berbasis STEM. Artinya kita jawabannya kan kalau pertanyaannya apakah, jawabannya apa? Sudah Apakah atau sudah belum? makan? Jawabannya kan sudah atau belum. Sudah atau belum? Iya, Iya. gitu. Jadi sekali lagi skripsi itu dibuat simpel karena kita dituntut untuk spesifik tadi dapat diukur measurable kemudian achievable, ya kan? Terukur kemudian dapat dicapai karena kita punya batasan waktu.
Gitu ya Alma ya. Iya, Pak. Ya, jadi selama ini kok sepertinya skripsi susah ya karena memang kita mungkin keliru menuliskan rumusan masalahnya langsung menggunakan kata bagaimana. Bagaimana ini susah jawabnya. Kenapa? Karena dia menjelaskan proses. Proses itu kan detail satu persatu, gitu ya. Oke, mudah-mudahan eh, dapat dipahami. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Alma. Oke, saya satu lagi karena saya ingin justru waktunya dimanfaatkan untuk bagi yang belum silakan diselesaikan, kemudian bagi yang sudah silakan diperbaiki gitu ya, dilanjutkan komunikasinya dengan ChatGPT. Ya, ini saya ke Sandy. Ada Sandy? Ada, Pak. Ada ya. Oke. Ya ini nanti lah, Sandy nanti untuk sesuai kompetensi dosen pembimbing nanti kalau sudah ada kesempatan untuk submit judul, submit request calon dosen pembimbing. Topiknya berkaitan dengan kompetensi, berkaitan dengan K3, nanti fokus di K3 konstruksi, karena kan K3 umum ya, teman-teman di listrik, di mesin, bicara K3 juga. Kemudian eh, sama seperti Suci dan Alma tadi, jika memang di outline-nya nanti atau di latar belakang masalahnya terdeskripsi dua hal ini boleh ditulis oke. Nah, problem statement, statement kan pernyataan, maka ini dalam bentuk pernyataan supaya lebih jelas ya. Nanti yang lain juga tambahkan di sini, kita buat RMC model kita sendiri, tambahkan ini rumusan masalah. Jadi nanti bentuk pertanyaannya pindah ke bawah. Nah, untuk problem statement, jika menggunakan eh, narasi seperti ini, berarti kan kira-kira masalahnya adalah belum maksimalnya ya atau pemahaman siswa SMK konstruksi bangunan terhadap standar K3 belum maksimal. Misalkan seperti itu. Ada kata negatifnya. Pemahaman siswa SMK terhadap standar K3 konstruksi belum maksimal. Contohnya seperti itu ya. Atau eh, minimnya, bisa kata minimnya kan, minimnya pemahaman siswa SMK terhadap standar K3 konstruksi. Nah itu menggambarkan problem statement. Maka rumusan masalahnya, ya, tadi jika menggunakan kata bagaimana, kita akan lompat ke langsung level 3 lah ibaratnya. Maka kita buat yang paling mudah. Paling mudah menggunakan kata apa. Berarti kan mau menjawab apakah gitu kan bisa menggunakan atau apakah misalkan apakah siswa SMK konstruksi bangunan sudah memahami standar K3 konstruksi. Nah, sama seperti Alma tadi berarti kalau ditanya apakah jawabannya ya sudah atau belum ya atau menggunakan kata apa misalkan begini ya apa sajakah gitu karena bicara kompetensi ya. Apa sajakah kompetensi yang diperlukan bagi siswa SMK untuk memahami standar K3 konstruksi? Nah, kalau apa sajakah berarti kan nanti jawabannya poin-poin. Satu, kompetensi apa? Dua, apa? Akan lebih mudah nanti jika panduannya menggunakan SKKNI karena di sini sudah detail unit-unit kompetensinya, gitu kan? Nah, cuman poin-poin gitu. Kalau nanti menggunakan bagaimana proses kan, menggambarkan proses ya. Kemudian tujuan. Nah, jadi nanti rumusan masalah ini cukup satu atau maksimal dua lah. Karena 2 poin juga sebenarnya bisa jadi 2 skripsi.
Ya, kalau memang mau ada menjawab rumusan 2 poin rumusan masalah silahkan ya, karena kan kita tidak membatasi mahasiswa. Kalau dia pengen levelnya level lebih tinggi silahkan, asalkan tadi achievable dapat dicapai sesuai dengan sumber daya dia, punya tenaga, punya waktu. Ya. Oke, sekarang tujuan. Tujuan tadi memperjelas rumusan masalah. Oke, kita lihat bahwa tujuan riset ini atau tujuan penelitian ini, oke, poin satu boleh, mengevaluasi, karena tadi ya, apa sajakah, sebenarnya kalau mau diurut, kalau dia bertanya rumusan masalahnya, apa sajakah kompetensi yang diperlukan siswa SMK untuk memahami standar K3 konstruksi, maka tujuan penelitiannya adalah, ya, ini saya lanjutkan, saya kaitkan dengan materi tujuan penelitian ya. Jadi ini tambahan, mumpung masih ingat. Jadi tujuan penelitian, ini harusnya saya buat di paparan, cuman sepertinya kelewat. Tujuan penelitian untuk level S1 atau tujuan penelitian secara umum ada yang sifatnya deskriptif. Deskriptif. Dia menggambarkan atau menjelaskan fenomena. Misalkan kalimat yang bisa dipakai atau kata yang bisa dipakai adalah eh, tujuan, berarti menggambarkan atau mendeskripsikan, ya ini contoh, mendeskripsikan. Nah, mendeskripsikan kompetensi-kompetensi yang diperlukan siswa SMK untuk memahami K3 konstruksi. Bisa seperti itu. Ya, atau menggunakan kata menggambarkan, walaupun bukan secara visual ya, maksud kata menggambarkan di sini. Misalkan menggambarkan proses atau menggambarkan pola pelaksanaan, ya, berkaitan dengan pembelajaran, menggambarkan pembelajaran. Kemudian ada tujuan penelitian yang sifatnya explanatory. Explanatory. Ini level yang lebih tinggi lagi di atas deskriptif. Karena dia berkaitan dengan penelitian yang judulnya biasanya ada kata hubungan atau pengaruh. Nah, itu tujuan penelitiannya sifatnya explanatory. Misalkan gini, tujuan penelitiannya adalah menganalisis. Nah, ada beda ya kata mendeskripsikan, menggambarkan. Nah, ini udah menggunakan kata menganalisis. Menganalisis pengaruh, misalkan ya, menganalisis pengaruh simulasi digital terhadap kompetensi teknis siswa siswa SMK bangunan. Atau menggunakan kata menjelaskan. Menjelaskan. Nah, kata menjelaskan. Menjelaskan hubungan antara, misalkan, hubungan antara literasi digital dengan kemampuan belajar mandiri siswa SMK bangunan. Ini yang explanatory. Terasa ya tingkatannya ya, levelnya beda ya. Deskripsikan, menggambarkan, dan boleh level S1 boleh yang ini. Ini level yang paling rendah. Kalau pengen naik tingkat ke level explanatory. Dia ada 2 variabel, dia coba menganalisis dan menjelaskan. Kemudian ada level yang lebih tinggi lagi. Level yang lebih tinggi lagi adalah tujuan penelitian yang bersifat eksperimental. Eksperimental. Dia menguji ya sebenarnya. Termasuk kayak walaupun penelitian tindakan kelas, dia masuk di level yang ketiga, eksperimental. Ya, berarti yang digunakan katanya adalah menguji. Nah, menguji pengaruh penggunaan virtual reality sebagai metode pembelajaran ya, terhadap keterampilan teknis. Jadi akan menguji. Termasuk yang levelnya eksperimental adalah yang B ya. Ini tadi kalau nggak salah punya Alma atau punya Suci sebelumnya ada kata mengukur. Nah ini level yang ketiga. Mengukur dampak sertifikasi terhadap kesiapan kerja. Nah kalau kata
mengevaluasi, mengevaluasi ini ada di level yang kedua. Level yang kedua bisa mengevaluasi. Nah, kalau kata membantu, ini manfaat penelitian, bukan tujuan. Ya, ini lebih cocok untuk manfaat. Manfaat penelitiannya apa? Nanti membantu dalam hal ini sekolah untuk menyiapkan kurikulum, misalkan. Ini membantu mempersiapkan siswa dalam memahami aspek keselamatan kerja. Nah, untuk tujuan penelitian levelnya ada yang deskriptif, explanatory, kemudian ada yang level eksperimental. Tinggal gunakan salah satu dari kata-kata ini. Deskripsikan, menggambarkan, menganalisis, menjelaskan, menguji atau mengukur gitu ya. Mungkin ada kata-kata lain tapi secara umum masuknya ke dalam salah satu tiga hal ini. Ya, untuk Sandy yang poin satu ini sudah bisa diterima, nanti levelnya ada di level explanatory. Oke, terakhir kalau ada pertanyaan, silahkan. Ya, rasanya mau hujan deras di tempat di sini, yang di daerah tempat tinggal saya. Terakhir lah saya ingatkan lagi nanti tugas berikutnya berarti perbaiki RMC-nya yang sudah mengumpulkan bagus, sudah saya masukkan, saya dokumentasikan lah untuk kemudian saya nilai ya, tapi silakan diperbaiki lagi ya, kita tambahkan di kotak di bawah problem statement adalah rumusan masalah sehingga supaya seragam. Problem statement bentuknya pernyataan, nanti di bawah sini rumusan masalah bentuknya adalah pertanyaan. Kemudian tadi sudah saya jelaskan rumusan masalah cukup satu ya, kemudian cukup menggunakan kata apa, apakah, sejauh mana, boleh menggunakan kata mengapa atau bagaimana, tapi urutan pertama adalah pilih antara apa, apakah, atau sejauh mana. Baru boleh yang poin kedua adalah bagaimana boleh. Gitu ya. Untuk tujuan penelitian tidak perlu banyak, ya. Minimal ada tiga. Ya, tujuan penelitian minimal 3 poin. Kemudian eh, minggu depan ini ya, tugasnya ini pilih 20 sampai 30 artikel yang paling relevan, kemudian buat matriks riset gap-nya. Buat matriks di riset gap. Template Excel-nya sudah saya kirimkan minggu lalu. Nanti dibuat dalam format PDF, masukkan ke dalam Google Drive masing-masing. Gitu ya. Jadi sekali lagi kita belum bicara judul. Kita belum bicara judul, kita masih berkutat di kotak yang kedua dan ketiga. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Ya, saya rasa cukup. Nanti jika ada pertanyaan silakan WA, gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jika ada kendala, ada pertanyaan, sekali lagi, jangan sungkan WA saya. Silakan WA, tanya, bisa saja kalau di kelas online seperti ini ya, entah lagi di mana, saya juga nggak tahu. Oke, saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.